Nah, ini dia teman-teman, segmen terbaru di channel Om Widi, bareng bos mobil di Lab Otomotif. Gua ditemenin bareng sales handal bos mobil. Ini dia Bang Febri. Sini Bang. Halo Bang Oke, Budi. halo. Apa Bang kabar? Alhamdulillah. Gimana keadaannya Bang? Alhamdulillah lagi baik. Alhamdulillah Sekarang sehat ya. gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat juga. Semoga penonton juga yang lagi nonton dalam keadaan sehat. Amin pastinya. Dan semoga usahanya dilancarkan dan rezekinya juga ya teman-teman. Kita sambil duduk aja Bang Budi. Oke, siap. Boleh, Silakan. boleh. Kita lanjut. Sambil duduk. Ya. Kayak fit banget hari ini Bang. Alhamdulillah Bang. Habis dapat cuan apa gimana nih? Alhamdulillah jualan lagi stabil. Jualan lagi stabil ya. Alhamdulillah. Biar penonton Om Widi tahu, Mhm. untuk lokasi bos mobilnya ada di mana? Jadi bos mobil ini kita ada di Jalan Raya Karadenan. Buat kalian yang warga Cibinong udah pasti nggak asing deh sama bos mobil. Oke. Showroom premium car di daerah Cibinong. Oke, jadi showroomnya strategis. Showroomnya strategis, dekat dari tol, dekat dari mana-mana deh pokoknya. Oke, kalau boleh tahu, kalau untuk deket tol tuh deket tol mana? Kita ada dekat dari tol Sentul, jadi kalian exit Sentul udah deket banget, tinggal lewat Pekansari atau Kandang Roda. Berarti showroomnya itu nggak jauh dari exit tol Sentul Om ya? Betul. Strategis ya. Di Google Maps juga ada berarti ya? Ada di Google Maps. Oke, jadi buat teman-teman nih yang dari arah Jabodetabek atau di luar Jabodetabek ya Om ya, Betul. bisa cari showroom bos mobil lewat Google Maps atau langsung Bisa. WhatsApp kontak Boleh Om Febri. Tapi Ya. biar penonton tahu, untuk WhatsApp atau telepon bisa dihubungi berapa nomor Om? Nah, buat kalian yang pengen mau janjian ataupun pengen mampir, bisa kontak nomor 0814 0034 0852 langsung dengan saya Mas. Nah, oke, jadi nanti untuk nomor handphonenya Om Febri ini bakal gue cantumin di atas video ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih Om, ada sosial media bos mobil nggak? Seperti TikTok atau Instagram? Pastinya ada. Bos mobil kalian tinggal ketik di Instagram ataupun TikTok Oke. BOZZ mobil itu pasti langsung keluar. Oh berarti Pasti TikTok ada. dan Instagramnya ada ya? Betul. Oke, Namanya jadi bos buat mobil. teman-teman nggak perlu khawatir. Yang mau lihat sosial medianya lebih trust lagi, nanti Om dicantumkan ada di deskripsi. Untuk karakter kondisi showroom bos mobil sendiri seperti apa? Biar penonton tahu. Sebenarnya showroom kita ini bisa dibilang terkenal dengan showroom premium car. Jadi Oke. rata-rata di showroom kita ini semuanya tahun muda Om Willy. Tahun muda semua. Betul, dan Oke. pastinya low kilometer. Kalau kalian misalnya pengen nyari mobil premium berkualitas, Oke. low kilometer, terus nggak ada bekas laka atau banjir, udah pasti pilihannya bos mobil. Pilihannya bos mobil ya. Jadi mobilnya semuanya sudah diinspek Betul. 150 titik lebih semuanya Om Bahkan ya. kita ada inspek sampai 2-3 lapisan. Luar biasa teman-teman. Jadi buat penonton semuanya nggak perlu khawatir Om ya. Yang mau tanya seputar mobil second premium Boleh bisa langsung tanya-tanya. Boleh. Kemarin gua udah grebek-grebek showroom Iya, dan gue iya. bosen. Gue mau Iya, coba bener. segmen baru nih teman-teman ya. Segmen Pas baru banget channel Om Widi di Lab Pertama kali. Otomotif karena gua bakal sharing bareng Om Febri dan penonton juga mungkin edukasi ya Om ya. Betul. Buat penonton yang baru pengen punya Jadi mobil. gini, Gini Om Febri. Untuk pertanyaan yang pertama nih Om Febri ya. Kalau untuk Om Febri sendiri, rekomendasi untuk unit pertama seperti apa Om? Biar Mau 2 baris atau 3 baris? 2 baris dulu boleh. 2 baris. 2 baris. Kita Boleh. 2 baris itu udah semua pasti pilihannya Jazz, Yaris, sama Suzuki Swift. Oke. Dari 3 itu kenapa tuh Om? Ada alasannya nggak? Entah spare part-nya atau Betul. dari kenakalan mesinnya ya kan? Betul. Coba bisa dijelaskan Om? Sebenarnya semua plus minus teman-teman. Jadi Oke. kalau kalian mau nyari mobil, pasti nggak akan bisa 100% perfect seperti yang kalian mau. Sepakat. Kita ambil Jazz. Betul. Kita ambil Jazz. Jazz itu kalian mungkin punya mindset spare part-nya mahal. Tapi ada satu hal yang Oke. dipunyain Jazz yang mobil lain nggak punya. Kita ambil contoh interiornya. Oke. Interior Jazz tuh mewah banget. Walaupun tahunnya tahun tua, tapi interiornya itu mewah banget. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa gue interior oke lah, nggak terlalu butuh yang mewah. Betul. Tapi pengen pakai yang mesinnya badak. Mesinnya bandel, metiknya bandel. Nah, itu tuh yang dicari Itu tuh Om. yang utama, karena biasanya pemula itu pengen punya mobil yang nggak banyak jajan. Nah, tapi ada satu pilihan yang sebenarnya kalau kalian mengerucut, pengen mobil yang sporty, pengen mobil yang bandel di segi mesin, itu ada Swift. Ada Swift. Swift itu Boleh. modelnya bisa dibilang modern. Jadi Oke. modelnya tuh bagus. Dari segi mesin dan torsi dia kencang di antara 2 tadi. Iya, Antara iya. Yaris sama Jazz. Kalau menurut pribadi kita itu kencang banget.
gitu. Dan untuk Yaris ini memang lebih pendek karakteristiknya, lebih ceper, tapi untuk kenyamanan dia nomor 1 juga bro. Jadi Suzuki Swift bisa masukin ke kategori 2 baris juga. Oke, kategori 2 baris untuk pemula juga. Jadi yang lebih utama nih, kalau menurut Om Widi nih, untuk pemula pastinya cari mobil yang menurut mereka irit untuk harian. Betul, dan minim perawatan. Oke, dari 2 baris tadi ya. Nah, baris. sekarang untuk 3 baris Om Febri. Untuk mobil pemula atau unit pertama kali. 3 baris kita ya nggak bisa jauh-jauh langsung ke 200 juta lebih lah ya. Oke, kita betul. ambil harga-harga yang 100 jutaan. Betul. Di Indonesia ini udah umum banget. Untuk 3 baris mesin badak yang kalian kilometer 100.000 pun dia masih minim banget untuk PR atau Betul, untuk betul. perawatan, peremajaan kayak gitu masih jauh banget. Itu adalah Avanza sama Xenia. Betul. Mau tahun tua di jalan tol juga masih gesit. Ya. Luar biasa ya Bang Febri ya. PT pun pakai. Karena mobilnya minim banget untuk ke bengkel. Nah, servisnya gampang. murah. Betul. Perawatannya juga gampang. Itu. Kalian mau bawa itu mobil ke pelosok manapun, spare partnya ada. Kita balik lagi karena ini mobil pertama yang kalian mungkin gue pengen punya mobil tapi nggak pengen dengan perawatan yang mahal, takut kaget. Betul. Itu pilihan tepat. Untuk pertanyaan yang kedua nih Bang Febri nih. Kalau untuk pemula itu bagusnya mobil second atau mobil baru? Sebenarnya kita bahas yang tadi dulu. Betul. Kalau untuk kalian misalnya nggak mau pakai mobil yang mainstream, Oke. itu masih ada Mobilio. Mobilio. Itu bandel juga dengan harga 100 jutaan. Kayak kita di Bos Mobil punya tipe E. Itu buat kalian cocok banget untuk pemula. Karena kenapa? Karena Mobilio ini mobil 3 baris dengan kondisi mobil yang bisa dibilang spare partnya melimpah di mana aja. Betul. Nah, tapi kalau misalnya menurut kalian Mobilio masih kemahalan, ini mobil pertama, ambil Grand Livina. Untuk mobil secondnya, Untuk mobil opsinya second, ya. Grand Livina itu mesinnya orang bilang listrik, mesinnya orang bilang kurang bertenaga. Itu balik lagi ke perawatan dan pemakaian. Oke. Kalau kalian cuma butuh mobil dalam kota, itu udah sangat amat cukup. Selain irit, dia kalau di tol itu gesit banget. Terus untuk spare partnya dia nggak terlalu mahal, walaupun Oke. bisa dibilang Nissan. Untuk mobil secondnya tuh Untuk Om. mobil second. Nah kalau untuk mobil barunya nih, sarannya nih untuk pemula tuh seperti apa Om? Nah, kalau untuk mobil baru kita balik lagi ya. Kalau mobil baru pasti kalian semua pengen mobil-mobil yang ya udahlah mobilnya mewah, ya Betul. udahlah harganya oke gitu. Tidak ada PR. Betul, pastinya itu Tangan tinggal pertama pakai dari aja. baru ya kan, karena dia Betul. tahu sendiri juga kalau mohon maaf kalau ada PR atau perbaikan itu yang pakai usernya langsung. Iya. Ya. Cuma kita balik lagi. Worth it mobil baru atau mobil second itu balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau Betul. gua pribadi punya opini lebih baik mobil second. Lebih baik mobil second. Lebih baik mobil second. Kenapa Bang Febri? Coba dijelaskan biar penonton tahu nih. Betul betul. Kalau namanya mobil second mungkin image ya, mobil ada perbaikan. Jadi gini teman-teman. Kita ngomong mobil baru atau mobil second sebenarnya balik lagi ke kebutuhan kalian. Betul. Kalau kalian punya budget yang lumayan, ya itu terserah kalian. Tapi kalau menurut gua pribadi, gua kenapa pilih mobil second? Karena pertama, mobil second ini lebih oke dibandingkan mobil baru. Kalian beli Oke. mobil baru 400 juta. Ketika kalian mau upgrade atau bosen, itu dijual bisa turun 50% dari harga baru. Bisa harganya 200 jutaan. Dengan kalian beli mobil second 250 juta, kalian bosen bisa jual dengan harga 200 juta, lebih worth it mana? Jadi mungkin gini ya Om ya, dari segi harga mungkin. Itu dari segi harga. Kalau untuk mobil baru dan mobil second versinya Om Widi ini Om ya. Ya, Jadi kalau misalkan mobil second, teman-teman bosen ya. mau upgrade atau downgrade, Betul. turunnya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu nyakitin lah. Betul. Tapi kalau mobil baru teman-teman, Ya. mau KM-nya low, Betul. ketika dijual tetap disebut bilang mobilnya Mobil second. second. Karena ada pun kilometer masih 0, belum pernah dipakai, Betul. tiba-tiba butuh uang, dijual tetap jatuhnya mobil Tetap second. jatuhnya second. Untuk second sendiri kadang gue paham di mata konsumen kadang pengen tahu track recordnya, Oke, pengen betul, tahu kondisi betul. mobilnya. Betul Om. Nah, kita hadir, Bos Mobil hadir untuk kalian yang pengen tahu track recordnya. Kalian cemas beli mobil second karena takut kenapa-napa di jalan. Bos Mobil hadir untuk antisipasi itu semua. Nah, cakep. Gitu. Jadi ini info juga buat kalian. Jadi kalau untuk Bos Mobil ini, kita pengecekan ini 2 sampai 3 lapis. 2 sampai 3 lapis 2 sampai 3 luar lapis. biasa. Jadi Oke. minim banget miskomunikasi. Dan untuk Bos Mobil ini sendiri, kita itu kerjasama dengan Autospektor. Autospektor pihak Ya. ketiga. Pihak ketiga. Jadi Autospektor ini dia bisa memberikan garansi
untuk mesin dan transmisi selama 1 tahun. Jadi kalian beli mobil udah nggak usah worry lagi, Nah. udah nggak usah khawatir lagi. Apalagi mobil-mobil di kita jual ini kilometer rendah dan tahun muda. Berarti nggak beda jauh dengan mobil baru. Bisa dibilang hampir mirip. Yang disebut mobil second rasa baru. Betul. Karena tahun muda, KM-nya antik mungkin. Harganya harga second. Harganya harga second tetap ya, oke. Tetap. Untuk perbedaan mobil second dan mobil baru, balik lagi teman-teman, ini Ya, opini kita ya Om Opini ya. pribadi. Kalau teman-teman mungkin di mobil second seminggu atau 2 minggu bosen mau jual, harganya nggak terlalu jatuh. Ya, nggak terlalu nyakitin lah. Nggak terlalu Karena kita nggak ada nyakitin. yang tahu keuangan Betul. manusia, kan? Tapi kalau mobil baru mungkin plus Ya. minusnya ketika dijual dia record. Betul. Betul ya? Betul. Record dan konsumen yang sebelumnya atau yang penggantinya Om, dia udah bakal baca recordnya dan udah pede dengan kondisinya karena dari baru. Dari baru. Tangan pertama dari baru. Gitu. Tapi untuk di bos mobil sendiri ini, untuk mobil second tadi sendiri Mhm. udah diyakinkan ya kalau mobil udah dicek Mhm. 3 lapis ya Om ya. Jadi sebenarnya kalau untuk bos mobil ini kan kita bisa bicara mobil premium dengan harga yang bersahabat ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang khawatir beli mobil dengan kondisi yang bisa dibilang tanda kutip bekas laka, bekas banjir, itu kita pastiin 100% nggak akan masuk ke bos mobil. Keren. Karena kita inspeksi 150 titik dengan 2-3 lapis inspeksi. Jadi Nah, insya Allah nggak akan kebobolan. Dan kita kasih garansi juga 1 tahun. Kalian beli mobil second garansi 1 tahun, itu jarang banget. Kita berani kasih garansi karena kualitas mobil kita yang bisa dibilang ya bukan kaleng-kaleng. mobil second sendiri di bos mobil ini punya karakter sendiri, Betul. lalu punya kualitas dan kuantitasnya sendiri. Itu pasti. Ya pastinya ya. Jadi konsumen nggak perlu khawatir. Betul. Bukan berarti mobil yang di luaran nggak pakai perantara atau pihak ketiga itu semuanya jelek. Enggak. Kita bisa bilang ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu, Om Widi. Iya. Jadi ada beberapa oknum yang ngambil mobil emang kondisinya bekas tabrak atau banjir, di repair, dijual dengan harga tinggi. Tapi itu hanya oknum. Jadi intinya balik lagi ke konsumen. Ketika kalian Betul. beli mobil, apalagi mobil second, pastikan kalian beli di tempat yang terpercaya. Ya, ini ada Sering. disclaimer Kita ngobrol teman-teman. santai aja. Ngobrol santai. Lanjut ya Om ya. Boleh. Nah, kalau untuk tadi kita udah bahas Om dari mobil pemula, mobil second atau baru. Betul, Nah, betul. sekarang gue mau tanya nih Om. Kalau untuk pertama kali mobil untuk konsumen atau penonton yang nonton nih, harusnya cari mobil itu yang mobil Jepang atau yang Eropa. Sebenarnya gini ya, kalau kalian pengen dapat value, itu udah pasti mobil Eropa. Pengen Kalau untuk dapat value pasti pilihnya mobil Eropa. mobil Eropa. Cuma sekarang balik gini. Kalian mungkin lihat di marketplace ada BMW atau Mercy harga 30-40 juta. Nah, Kita nggak ada yang tahu betul. kondisinya seperti apa dan perbaikannya seperti apa. Oke. Jadi kalau kalian mau ambil mobil Eropa, itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Yang penting, balik lagi, itu mobil lebih baik ambil tahun muda. Gua nggak bilang tahun tua jelek. Gua nggak bilang tahun tua itu pasti bermasalah. Ada yang tahun Oke. tua terawat, tahun tua bagus, tapi balik lagi ada beberapa oknum pun yang memanfaatkan itu. Jadi kalau sebisa mungkin budget kalian misal 200-an. Ya udah, kalian pengen dapat mobil yang value-nya bagus, ambil F30. Kayak kita punya F30 2015, kondisi record, kilometer baru 70.000, bener-bener bagus, itu bisa naikin value kalian. Itu Gitu. untuk segi di mobil Itu Eropa. Eropa. Tapi kalau kalian nggak pengen ribet dengan sensornya, dengan elektrikalnya, Nah, lebih aman ambil Jepang. Walaupun berarti recommended-nya recommended-nya Jepang tetap. Jepang dulu Jepang dulu. untuk mobil Ya, pemula. karena kalian baru kenal mobil. Nah, misalkan teman-teman nih kalau lagi cari mobil untuk pemula, cari mobil Jepang dulu. Intinya sesuaikan dengan budget atau isi kantong. Ya, kebutuhan kalian. Nah, jadi teman-teman, mohon maaf nih, jangan pengen teriak wah, Ya, pengen itu- pakai itu yang mobil banyak. bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ya. Bisa dibedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Akhirnya boncos. Akhirnya boncos, punya sendiri. Itu. Jadi teman-teman udah jelas ya. Jadi kalau untuk cari mobil pertama atau lagi cari Ya. untuk mobil harian, jadi recommended-nya Jepang dulu. Jepang dulu aja. Jepang Jadi dulu. bukan nggak boleh teman-teman langsung ke Eropa, bukan. Biar teman-teman mengenal dulu nih. Tahu dulu. Ya, tahu dulu seluk-beluknya, jadi tahu Biar kalau nggak kaget. perbaikan ini berapa ya. Ya, Nanti udah kalau biasa. teman-teman udah terbiasa, ya udah paham dengan dunia otomotif,
teman-teman bisa boleh upgrade mungkin Om. Ya, atau nambah Ya. mobil itu nggak masalah. Nah, tambah mobil Nambah mobil mungkin nggak Om masalah. didoakan nih buat penonton Amin. ya. Siapa tahu kan kalian pengen, Om gue punya mobil sekarang Brio, tapi gue pengen nambah mobil lagi, mobil Eropa. Itu nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah salah bengkel. Nah, Itu. Kunci benar. Eropa itu jangan pernah salah bengkel. Kalau kalian udah nemu bengkel yang tepat, menurut kalian yakin, nggak apa-apa, silakan. Itu Nah. kan ya kebutuhan kalian. betul. Jadi balik lagi, teman-teman juga harus punya yang namanya referensi bengkel rekanan. Ya, jadi kalau teman-teman udah bawa unit atau sudah pakai unit mobil hariannya atau mungkin pertama kalinya Om ya, nggak bingung nih. Ya. Jadi kalau teman-teman Jadi udah tahu kemana. betul ada PR unitnya, jadi udah tahu karena punya kepercayaan bengkel rekanan. Betul. Intinya kalau untuk mobil pertama kali atau pemula, rekomendasinya unit mobil Jepang dulu. Jepangan tetap. Lanjut nih Bang Febri nih. Boleh, Untuk pertanyaan silakan. selanjutnya, bagaimana nih untuk komparasi mobil listrik, terutama di Indonesia? Sebenarnya ada plus minus teman-teman. Kalau kalian mau beli mobil listrik, Oke. kalau mobil pertama kalian pengen mobil listrik, gua pribadi ya sebagai teman, sebagai sahabat lah kasarnya ngasih tahu lebih baik jangan. Mobil pertama tuh lebih baik beli mobil konvensional dulu aja. Beli mobil konvensional dulu. Kenapa? Ya. Kenapa Bang? Bisa dijelaskan kenapa? Nah, jadi gini, kita flashback, kita ambil cerita kemarin. Jadi ada di Cina itu lagi ada Natal dan itu tuh apa ya kemarin tahun ajaran baru kalau nggak salah. Oke. Nah, Cina ini produsen terbesar buat mobil listrik. Oke. Nah, di sana semua wajib pakai mobil listrik. Nah, ketika pakai mobil listrik, mereka liburan bersama-sama, mereka keluar dari rumah bersama-sama pakai mobil listrik. Kalau yang biasa kita kenal di Indonesia dengan rest area, Betul. nah di sana itu ada juga, dan itu benar-benar penuh banget untuk ngecas mobil listriknya. Nah, jadi kalian ini dibolehin ngecas di sana sampai maksimal 80, habis itu suruh jalan lagi. Itu kelasnya Cina, mereka ngantri berhari-hari, berjam-jam untuk ngecas mobil aja. Oke. Itu kelas pembuat mobil listrik terbesar. Nah, untuk Indonesia sendiri gue bisa bilang masih 50-50. Kalau gue bilang belum siap, Indonesia lagi gencar-gencarnya Ya. pasarin mobil listrik. Tapi kalau gue bilang udah siap, masih banyak beberapa tempat, beberapa pelosok-pelosok yang belum bisa untuk ngecas mobil listrik. Nah, jadi itu balik lagi ke kebutuhan kalian. Cuma ketika misalnya ditanya soal mobil listrik sama konvensional, jadikan mobil listrik ini mobil kedua atau ketiga. Jangan pernah jadikan mobil pertama. Tapi kalau kalian misalnya, Bang, tapi mobil listrik irit, hemat. Iya, tapi kalau kalian ada opsi lain, gue bisa kasih opsi gini. Kita punya Zenith 2023, Oke. tipe Q Modelista, itu hybrid. Kalau kalian pengen irit, beli itu aja. Kenapa? Itu bensinnya bisa 1:25, 1:28, bahkan bisa banding 30. Wow. Nggak Oke. perlu dicas, kalian tinggal pakai. Ketika dipakai dia ngecas sendiri karena dia hybrid. Dan yang pasti untuk hybrid ini baterainya murah. Jadi kalau nggak salah di Toyota tuh cuma 30 jutaan baterai hybrid. Ya. Beda dengan kalian beli mobil listrik. Bisa setengahnya harga mobilnya sendiri untuk baterai listrik. Jadi itu yang perlu kalian pertimbangkan. Walaupun di banyak orang bilang bahwa Oke. mobil listrik itu rekomen, cuma jangan deh dijadiin mobil pertama. Gue dijadikan mobil kedua dan ketiga aja. Oke, jadi untuk pilihan utamanya tetap kalau untuk pemula, balik lagi ya Bang Febri ya. Kalau untuk mobil listrik di nomor 2 kan. Nomor 2, 3 aja lah. Ya, nomor 23 Nomor aja 23 ya. aja Tetap mobil Konvensional. mobil konvensional dulu. Terakhir nih Bang Febri nih. Silakan. Ini yang paling penting Waduh, apa nih? karena banyak konsumen atau penonton yang komen cari mobil yang KM-nya tinggi tapi perawatan, atau yang KM-nya low tapi mobilnya bisa dibilang nggak dirawat. Sebenarnya plus minus ya. Kita bisa ngomong, ambil lah contohnya mobil PT. Mobil PT itu semua KM-nya gede loh. Mobil PT KM-nya tinggi karena operasional ya. Betul, Oke. operasional dipakai sehari-hari, bahkan dipakai tiap hari. Betul. Tapi kita balik lagi, beberapa PT itu rajin banget untuk servis. Nah, Rajin banget untuk ganti oli. Otomatis dia bakal terawat pastinya. Betul. Apalagi bawa orang penting di PT. Tapi ada juga beberapa yang punya mobil low kilometer, dia simpen aja, nggak diapa-apain, sampai ditikus-tikusin. nah oke. Nah, kalau kalian mau pilih mana, gue punya solusi. Kalau kalian nyari yang kilometer kondisinya bagus, bos mobil hadir menyediakannya.
kalian nggak usah bingung-bingung gimana caranya ngecek mobil, nggak usah bingung-bingung gimana caranya nyari mobil lo kilometer. Betul. Datang ke Bos Mobil atau WA langsung ke Febrian, kita bantu, kita fasilitasi dengan mobil yang low kilometer. Cakep. Tahunnya muda, harganya terjangkau, dan kita bisa cicilan bunga 0% ataupun cash bertahap. Jadi cukup bayar tahun ini nih, 2011 nih, betul. sisanya bayar tahun depan. Luar biasa. Jadi 2 kali bayar aja. Jadi di Bos Mobil sendiri ini tadi bilang KM-nya low, KM lo pasti mobil rawatan semua, udah pasti record juga. udah pasti record juga dan bergaransi. Bergaransi itu wajib. Oke, jadi intinya teman-teman untuk yang bertanya nih, lebih baik pilih kilometer tinggi atau kilometer rendah? Om Yudi simpulkan, untuk kilometer tinggi tergantung dari mobil sendiri itu kegunaannya. Contoh untuk operasional pabrik atau PT, itu mobil dicek servis selalu di bengkel resmi. Pastinya. Ya, pastinya jadi karena operasional, Ya, mobil dirawat. Harus prima, betul, karena setiap harinya dipakai. Betul. Kalau untuk mobil rendah itu belum tentu mobil rawatan. Bisa jadi mobilnya KM-nya low, nggak pernah dipakai, disimpan di gudang sampai bulukan. Ya, itu banyak banget. Ya, betul ya. Sampai ada binatang mungkin tikus ya Bang Febri gitu ya. Banyak banget itu. Oke, tapi gua tertarik nih Bang Febri nih. Di sebelah lu nih mobil apa nih Bang Febri nih? Warna putih nih. Jadi Gua tertarik banget gitu loh. Gua pengen nanya cuman ya gimana ya? Coba dijelasin dong. Di sebelah nih mobil apa nih? Jadi ini BMW Z4. Oke. Ini bisa dibilang mobilnya para bos-bos muda. Wah, gila keren Cocok banget gokil. buat kalian. Jadi kalau kalian lagi nonton ini sambil rebahan, ini mobil ditakdirkan untuk kalian. Ditakdirkan untuk Yuk, nonton. hai. Buat penonton. Luar Jadi kalau biasa. ini mobil kalian lihat dari kameranya aja udah ganteng, aslinya gokil. Ini ganteng banget ini, Pak. Nah, Ini Z4 ini ganteng banget. Dan kalau kalian nih, kita ada promo kebetulan untuk bulan depan, Pak. Jadi kalian siapin duit, telepon Daddy I, langsung siapin semuanya. Promo bulan depan untuk pembelian Z4 kita kasih gratis motor Aerox baru. luar biasa. Jadi untuk Z4 ini Betul. promonya Ya, dapat motor baru Aerox. Aerox. Baru, Pak. Langsung Kita atas nama beliin. pembeli. Langsung. Jadi kalian beli mobil gratis motor cuma di Bos Mobil. Khusus Z4. Khusus Z4. Keren sih teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Sekali Nggak lagi kerasa banget ya. nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya. Seru juga ya kita sharing ya. Iya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton. Betul, Sekali Pak. lagi video ini hanya disclaimer, Ya. opini kita ya buat Opini teman-teman. pribadi kita. Betul, teman-teman boleh komen. Mungkin dari video ini ada yang kurang setuju atau sarannya apa, bisa komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih Bang Febri Sama-sama, untuk informasinya. Bang Febri. Semoga Makasih bermanfaat buat teman-teman Om Yudi yang lagi nonton. Amin. Terima Sharingnya. kasih udah Thank you. mampir ke Bos Mobil. Buat Ditunggu Bang Febri kedatangan sehat lagi. selalu, buat teman-teman lancar selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.